saya akan mencoba menjelaskan judul materi kami, yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Bagian A, pemasaran dan nilai pelanggan. Kita perlu tahu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang meliputi berbagai aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai konsumen. Nah, beberapa komponen pemasaran dan nilai pelanggan. Yang pertama yaitu proses penghantaran nilai. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang di mana konsumen tidak memusingkan dengan kualitas fitur atau gaya. Penghantaran nilai juga dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama memiliki nilai, yang dimana mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Yang kedua menyediakan nilai, yang artinya pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. 3. Mengkomunikasikan nilai dengan memberdayakan tenaga kerja, penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sasaran komunikasi lainnya untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. 2. Rantai nilai. Menurut Michael Porter dari Harvard menyatakan bahwa rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasi 5 kegiatan primer. Yang pertama yaitu 1. Logistik dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. 2. Operasi atau mengubah barang menjadi produk akhir. 3. Logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. 4. Memasarkan produk. 5. Memberikan layanan produksi. 3 yaitu kompetisi inti. Kompetisi inti mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, kompetisi yang merupakan keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggaran pelanggan. Yang kedua, kompetisi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga, kompetisi inti sulit ditiru pesaing. Yang keempat yaitu orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenal memiliki keuntungan tinggi. Yang kelima yaitu peran sentral perencanaan strategis. Pemasaran yang berhasil menuntut perusahaan mempunyai beberapa kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama, memahami nilai pelanggan. 2. Menciptakan nilai pelanggan. 3. Menghantarkan nilai pelanggan. 4. Menangkap nilai pelanggan. 5. Mempertahankan nilai pelanggan. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, perencanaan strategi korporat dan divisi. Semua kantor korporat melaksanakan 3 kegiatan perencanaan. 1. Mendefinisikan misi korporat adalah pernyataan formal yang mendefinisikan tujuan utama, nilai-nilai, dan arahan strategis suatu perusahaan. Ada 3 karakteristik utama, yaitu memfokus diri pada jumlah tujuan yang terbatas. B. Pernyataan misi, pendekatan kebijakan, dan nilai-nilai utama perusahaan. C. Pernyataan misi, mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan yang akan beroperasi. 2. Menentukan unit bisnis. Strategi adalah proses sebuah perusahaan mendefinisikan bagian atau divisi yang dapat dikelola sebagai aktivitas bisnis terpisah. Unit bisnis ini memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi, mengolah operasi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan lingkungan pasar di mana unit sebagai beroperasi. Ada 3 karakteristik bisnis strategi, yaitu A. SBU adalah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara berpisah dari bagian perusahaan lainnya. B. SBU mempunyai kelompok persediaan sendiri. C. SBU mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategi dan kini kerja laba yang besar faktor yang pengaruh laba. 3. Penentukan sumber daya bagi setiap SBU adalah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap unit dapat mencapai tujuan secara efektif. Sumber daya ini mencapai berbagai elemen seperti
manusia, teknologi, dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi SBU. 4. Nilai peluang pertumbuhan adalah untuk mendefinisikan dan mengevaluasi pertumbuhan suatu bisnis, produk, atau pasaran. Ini melibatkan analisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penghasilan di masa depan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan di atas, yaitu saya bagian C, yaitu perencanaan strategi unit bisnis, yaitu ada 5 poin teman-teman, yaitu 1. Misi bisnis, yang kedua adalah formulasi tujuan, yang ketiga adalah formulasi strategi, yang keempat adalah formulasi dan implementasi program, yang kelima adalah umpan balik dan kendali teman-teman. Itu saya akan menjelaskan poin tersebut persatu teman-teman. Yang ke-1 tadi yaitu misi bisnis. Nah, misi bisnis ini adalah teman-teman pernyataan yang jelas dan ringkasan tentang tujuan jangka panjang suatu bisnis tersebut. Ini adalah teman-teman alasan keberadaan bisnis dan apa yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, pentingnya misi ini dalam suatu perusahaan teman-teman memberikan arah dan fokus bagi seluruh aktivitas bisnis. Ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan memotivasi karyawan di dalam suatu perusahaan tertentu teman-teman. Nah, contohnya misi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan solusi teknologi informasi yang inovatif dan terpercaya teman-teman. Nah, yang kedua adalah teman-teman formulasi tujuan. Nah, formulasi tujuan ini adalah teman-teman hasil spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, pentingnya teman-teman formulasi tujuan ini dalam suatu perusahaan yaitu memberikan target yang jelas dan dapat diukur untuk mengukur keberhasilan strategi teman-teman dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, contohnya teman-teman meningkatkan pangsa pasar sebesar 15% dalam 3 tahun ke depan, yaitu ketiga teman-teman yaitu formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini adalah teman-teman proses mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di suatu perusahaan tersebut. Nah, strategi ini adalah teman-teman rencana atau aksi yang komprehensif dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, pentingnya strategi dalam suatu perusahaan teman-teman memberikan blueprint atau peta jalan untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan tersebut. Contohnya meluncurkan produk baru, memperkuat jaringan distribusi, dan meningkatkan kampanyenya dan pemasaran digital. Nah, yang keempat adalah teman-teman yaitu formulasi dan implementasi program. Nah, program ini adalah teman-teman serangkaian tindakan spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Nah, implementasi ini adalah teman-teman proses penerapan program. Nah, pentingnya teman-teman program memberikan detail tentang apa yang harus dilakukan oleh siapa dan kapan teman-teman. Nah, contohnya teman-teman melakukan riset pasar untuk produk baru, melatih tenaga penjualan dan mengalokasikan anggaran pemasaran teman-teman. Nah, yang kelima adalah teman-teman umpan balik dan kendali. Nah, umpan balik dan kendali ini adalah teman-teman informasi tentang kinerja aktual dibandingkan dengan rencana teman-teman. Nah, kendali ini adalah teman-teman proses memastikan bahwa kegiatan berjalannya sesuai dengan rencana. Nah, pentingnya umpan balik dan kendali teman-teman memungkinkan bisnis untuk melakukan penyelesaian jika diperlukan dan memastikan bahwa strategi tetap relevan. Nah, contohnya teman-teman melakukan evaluasi kinerja secara berkala, menganalisis data pasar, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, sekian penjelasan dari saya teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan bagian D, perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran atau disebut dengan marketing plan adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran ini ada beberapa isinya. Tentunya beberapa isi. Yang pertama isinya rangkuman eksekutif dan daftar isi. Nah, rangkuman eksekutif dan daftar isi ini merupakan di mana rencana pemasaran
harus diawali atau dibuka dengan rangkuman yang singkat tentang tujuan utama dan ini direkomendasikan oleh manajemen senior. Nah, yang kedua, analisis situasi. Nah, bagian ini menampilkan data-data latar belakang yang memang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dengan lingkungan makro lainnya. Dan yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini strategi pemasaran ini diisi di sini di mana manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Dan yang terakhir, proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini meliputi tentang bagaimana peramalan-peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impasnya. SWOT analisis yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang terdapat pada perusahaan Coca-Cola yang pertama yaitu pengenalan merek. Coca-Cola adalah merek global yang sangat dikenal di seluruh dunia dengan mayoritas pelanggan yang kuat. Yang kedua yaitu distribusi global. Jaringan distribusi Coca-Cola sangat luas, memungkinkan produk mereka tersedia di hampir semua negara. Yang ketiga, skala ekonomi. Sebagian perusahaan besar Coca-Cola memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya per unit karena produksi besar-besaran. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada perusahaan Coca-Cola ini yang pertama yaitu ketergantungan pada minuman soda. Meski Coca-Cola memiliki produk non-karbonasi, sebagian besar pendapatan mereka masih bergantungan pada soda yang kini dianggap kurang sehat oleh banyak konsumen. Yang kedua yaitu citra kesehatan. Coca-Cola menghadapi tantangan dalam mengubah persepsi bahwa produknya terutama soda tidak sehat dan berkontribusi pada obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga barang baku. Kenaikan harga bahan baku seperti gula atau aluminium untuk kemasan dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang terdapat pada perusahaan Coca-Cola ini yang pertama pergeseran tren ke produk yang lebih sehat. Permintaan akan minuman rendah kalori dan minuman kesehatan meningkatkan memberikan peluang bagi Coca-Cola untuk mengembangkan lebih banyak produknya di kategori ini. Yang kedua, ekspansi pasar baru. Pasar negara berkembang masih memiliki potensi pertumbuhan besar di mana Coca-Cola dapat memperluas penjualannya. Yang ketiga yaitu teknologi dan inovasi. Coca-Cola dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman konsumen seperti melalui platform digital atau produk inovatif dengan rasa dan format baru. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang terdapat pada perusahaan Coca-Cola ini yaitu satu, persaingan ketat. Coca-Cola menghadapi persaingan dari perusahaan minuman lainnya seperti PepsiCo serta produk lokal di berbagai negara. Yang kedua, peraturan pemerintah. Banyak negara telah memberlakukan pajak tambahan pada minuman manis untuk memerangi obesitas yang dapat mempengaruhi penjualan Coca-Cola. Yang ketiga itu perubahan preferensi konsumen. Konsumen kini lebih sadar akan kesehatan dan mungkin beralih ke minuman yang lebih alami dan sehat. Mungkin permintaan terhadap minuman soda. Sekarang yaitu SWOT strategi. SWOT strategi ini ada 4 yaitu yang pertama strategi WE atau strategi weakness opportunity. Strategi yang dapat dilakukan pada WO ini yaitu mengadakan kunjungan ke pabrik untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, fokus pada produksi minuman ringan yang lebih sehat untuk memenuhi permintaan pasar, meningkatkan pemasaran melalui iklan dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua yaitu strategi ST atau string trade. Memperkuat pangsa pasar di daerah dengan meningkatkan distribusi, memberdayakan pedagang kecil untuk memperluas akses produk, menjaga stabilitas harga untuk menghadap persaingan yang ketat. Yang ketiga yaitu strategi WO lagi, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan budaya setempat. Hal ini dapat
dilakukan melalui program pengembangan produk yang melibatkan konsumen dalam proses inovasi, sehingga produk yang dihasilkan lebih relevan dan menarik bagi pasar lokal. Yang keempat yaitu strategi WT atau Weakness Trade. Mengelola bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, memberikan informasi mengenai keamanan dan manfaat kesehatan produk untuk mengatasi persepsi negara. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.